Baik, untuk mempersingkat waktu, ya puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita boleh berkumpul mengadakan serasehan tentang menyusur Jalan Sunyi Guru Nahum Situmorang memperingati 110 tahun guru kita. Untuk itu kami akan panggilkan Bapak Irwansyah Harahap untuk maju di depan. Beliau adalah seorang etnomusikolog, S1 bidang etnomusikologi di Fakultas Sastra UNSU Medan, dan beliau juga S2 di bidang yang sama dari University of Washington Seattle, USA. Dan beliau juga menekuni musik yang ramu tradisi Batak dan orkestra kelas dunia asal Spanyol. Musik tradisi Batak dan Melayu juga menjadi akar dan warna komposisi pada karya-karyanya. Dan beliau sampai saat ini adalah dosen tetap di etnomusikologi Fakultas Sastra UNSU Medan. Untuk itu kami panggilkan Pak Irwansyah untuk di depan. Yang kedua, kita akan panggilkan juga pembicara kita. Silakan Pak. Bapak Radar Pancadahana. Dan Bapak ini adalah sastrawan dan budayawan. Namanya dikenal melalui karya-karyanya dalam bentuk esai, cerita pendek, dan puisi yang dipublikasikan di sejumlah surat kabar Indonesia. Selain itu, aktif menjadi pembicara dalam diskusi, seminar maupun talk show di televisi. S1 jurusan Sosiologi FISIP Universitas Indonesia dan S2-nya adalah Sosiologi dari Paris, Prancis. Ia pendiri Perhimpunan Pengarang Indonesia dan Presiden Federasi Teater Indonesia sejak tahun 2005 sampai sekarang. Ia juga menjadi penasehat pemerintahan Jokowi untuk bidang kebudayaan dan sering mengumpulkan sastrawan, seniman, dan budayawan untuk berdiskusi dengan Bapak Presiden. Terima kasih Pak Radar. Yang berikutnya kami akan panggilkan Amang kami TP Simangunsong. Beliau berumur 76 tahun, aktif menulis buku-buku adat budaya Batak Toba, pembicara di berbagai seminar lokal karya adat budaya, dan penasehat di Marga Simangunsong. Pemerhati tokoh pelaku adat, dan ini yang tidak kalah penting, menyaksikan langsung keberadaan Guru Nahum Situmorang pada waktu itu di kota Tarutung. Yang berikutnya juga tidak kalah penting ini, opung boru kita, Ibu Mena Saragih Boru Purba. Beliau juga bersama suami almarhum Amang Jawalim Saragih Sumbayak pada tahun 1959 sempat bekerja sama dengan guru kita, Guru Nahum Situmorang. Untuk itu boleh di depan. Ada bisikan dari panitia sebelum acara pemaparan makalah dari para narasumber. Alangkah baiknya kalau kita foto bersama, tapi mungkin nggak semua kali. Oh ya, foto nanti setelah habis acara. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk lebih dalam lagi kita mengetahui sepak terjangnya kepiawaiannya komponis Guru Nahum Situmorang, maka kita akan dengarkan pemaparan dari narasumber kita. Yang pertama kami serahkan ke Bapak Irwansyah, dan mohon para Bapak narasumber dan Ibu mungkin waktu 15 menit karena waktu sudah mendekati maghrib. Terima kasih, kami serahkan ke Pak Irwansyah. Terima kasih. Oras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang hadir. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia, khususnya pada Ito, Joyce Manik, kemudian rekan-rekan yang lain, jauh-jauh mengundang saya dari Medan kemari. Pertama, saya
bersyukur juga karena ketemu dengan senior-senior, orang-orang tua yang selama ini saya cuma dengar namanya aja. Jadi hari ini bisa berkumpul berbahagia sekali, terutama membicarakan satu tokoh besar, Guru Nahum Sumorang. Saya ingin kasih ilustrasi tahun 2014, pas di tanggal yang sama, kita sekumpulan beberapa seniman, ada sastrawan dan lainnya, berziarah ke makam Nahum Sumorang. Jadi kalau tadi Bapak Ibu rekan-rekan lihat ada satu foto di atas, itu waktu itu kita berziarah, nggak tahu apakah koinsiden atau tidak, itu teman-teman sesudah berziarah kita bikin pertemuan itu sama-sama menyanyikan di waktu di kuburan lagu Samosir, Pulau Samosir, dan semua teman-teman waktu itu sepakat bagaimanapun caranya, seperti apa, tapi niatnya ingin membawa kembali Nahum ke tanah karorowannya. Tadi juga itu Luis menyatakan hal yang sama. Nggak tahu apakah ini terhubung dari 4 tahun yang lalu dengan hari ini. Itu sebagai pembuka. Yang kedua, ketika temanya kita bicara menyusuri jalan sunyi, saya mengatakan sebetulnya Guru Nahum Sumorang bisa dilihat dari dua perspektif. Yang pertama, kesunyian terhadap dirinya sendiri, karena dia tidak berkeluarga, jadi betul-betul seorang yang menyendiri di muka bumi ini, lonely, sampai dia dikubur. Tapi di sisi yang lain dia abadi. Guru Nahum Sumorang memberikan legacy bagi kita yang hadir pada hari ini, dan bukan cuma orang Batak, semuanya, orang Indonesia, orang Barat juga hari ini yang kenal dengan karya-karyanya. Setidaknya ada 200-an legacy lagu yang diwariskannya. Saya kalau bicara balik ke belakang, ada dua tokoh penting menurut saya, meskipun banyak tokoh penting lainnya, terutama di dalam dunia kesenian, khususnya musik. Yang satu itu Tilhang Tuntong, yang satunya lagi Guru Nahum Sumorang. Ini dua ikon yang saya lihat tumbuh, yang besar, yang mengalami transisi 3 zaman, ya, paling tidak prakolonial, ada kolonial Jepang, kemudian kemerdekaan, dan pos kemerdekaan, yang dalam tanda kutip nanti sedikit saya diskusikan tentang apa yang disebut modernisme Indonesia. Ini dua tokoh yang menarik, yang lahir sebetulnya sama-sama di bumi Batak, ya, meskipun dia di Spirok. Kebetulan aja Guru Nahum itu seusia sama almarhum ayah saya, jadi lahirnya juga sama, tanggal di Spirok juga gitu. Jangan-jangan mereka pernah sekolah yang sama juga, mudah-mudahan, ya. Tapi kita nggak tahu, karena Spirok salah satu yang awal sekali cikal bakal pendidikan dibangun oleh Belanda di sana. Jadi kita bisa melihat Nahum nanti seperti apa dalam ilustrasi berikutnya. Tapi saya ingin kembali, dua tokoh ini sebetulnya menarik kalau kita lihat, ya. Terutama figur figur Tilhang Tuntong dengan kecerdasannya sebetulnya apa, ya, di awal abad 20 dengan dia mendirikan Opera Batak. Kemampuan dia mengakumulasi dan memformulasi kembali kesenian-kesenian tradisi yang ada dalam satu format yang disebut uning-uningan opera Batak. Jadi saya akan nggak ngomong soal itu karena ada ahlinya sini, Rita Almintajulu, dia studinya tentang itu. Jadi Nahum di sisi lain sebetulnya orang yang hidup dalam, kalau saya bilang sebetulnya sudah mengalami modernisme sejak dia lahir. Karena apa? Batas-batas primordial udah dilaluinya ketika dia sebagai orang Batak lahir di Sipil dan dewasanya sekolah ke Jawa, di Jawa ke Bandung lagi, dan dia kembali lagi membangun sekolah dengan abangnya ke kampungnya, tapi dia nggak betah, pergi lagi, akhirnya hijrah ke Medan. Dan ini nanti saya sedikit Medan sebagai satu venue yang mungkin kenapa bisa lahir manusia yang namanya Nahum Sumorang dengan kecerdasan yang seperti itu.
dua tokoh ini sebetulnya penting, tapi sekali lagi sedikit ilustrasi di baliknya, dunia keilmuan yang studi tentang musik, khususnya etnomusikologi ya, itu baru ada di Indonesia itu tahun 1979 di USU. Dan di sini syukur abang Anda kita Rizal Disiagian di sini orang yang pertama yang berkontribusi ketika itu dibangun. Jadi memang tidak ada studi waktu itu karena kita memang a priori terhadap kesenian yang ada. Nah, waktu pemimpinan abang Anda Rizal Disiagian di awal itu ya sekitar 80-an pertengahan, memang konsentrasinya pada musik-musik tradisi yang ada studinya. Kalau kita bilang tuh Bang Rizal itu tradisionalis, ya memang kayak gitu di Amerika juga kayak gitu. Karena memang prioritasnya mengkhawatirkan kesenian tradisi dengan tantangan yang ada hampir punah. Nah, bentuk-bentuk ekspresi musik populer, terutama pada kajian-kajian individu, baru dimulai oleh Rita tahun 88 ya, 87 ke 88. Itulah studi tentang Tilhan Gultom. Nah, studi tentang individu saya baru bisa ketika kembali dari Amerika itu mengajak mahasiswa saya untuk studi tentang Nahum Situmorang. Itu di tahun 2003. Ini Mahathir Joyce, saya kemarin capek membuka, saya buruk arsipnya, saya cari-cari skripsinya itu karena itu satu-satunya skripsi yang menulis tentang Nahum dan karya-karyanya, khususnya membahas itu. Tapi saya janjilah nanti saya cari sampai betul-betul dapat, karena cuma itu yang ada menulis tentang itu. Karena kalau kita lihat dari literatur yang ada, hampir tidak ada, memang betul-betul sunyi. Ketika kita bicara Guru Nahum Situmorang, tadi dibacakan itu timeline kehidupannya, kita masih bisa menangkap. Tapi ketika saya tanya mahasiswa saya bagaimana membuat timeline karyanya, dari 200 lagu diproyeksikan, mana lagu dia yang pertama? Pada saat apa? Kita memang tahu sama-sama semua 50 tahun 50 ke 60 itu masa produktif dia. Tapi bayangkan dari 200-an lagu, kalau itu dipul di dalam masa yang sama, itu cerdasnya luar biasa itu. Untuk seperti itu. Nah, saya melihat itu karya-karya awal dia yang representasinya kepada rasa nasionalisme itu hanya 2-3 lagu ya yang dia hadirkan seperti itu. Tapi lagu-lagu lainnya itu sebetulnya itu saya lihat kesamaan sisi antara Tilhan Gultom dengan Guru Nahum Situmorang, meskipun mereka lahir dari dua genre yang berbeda dengan pengalaman yang berbeda, tapi semuanya mengacu pada kecintaannya tentang alam Habatahon, mau tanahnya, mau bicara nilainya, semuanya itu dipertemukan, dipertautkan dia di sana. Nah, ini mungkin jadi catatan ya. Saya ingin mengatakan karena ketiadaan tulisan-tulisan atau riset yang dilakukan tentang itu, akhirnya kita hanya bisa atau end up dengan imajinasi. Tapi itu nggak salah. Saya mungkin mengatakan nggak berlebihan. Jadi dua ikon Putra Batak itu sebetulnya yang lahir di awal abad 20, itu legasinya itu sampai hari ini paling tidak mewarnai abad 20, terutama di dunia orang Batak. Dan tidak hanya orang Batak sebetulnya, ketika industri musik populer berkembang di Indonesia di tahun 70-an dan sebagainya, banyak artis-artis Indonesia ini begitu terinspirasi dan membawakan karya-karya Guru Nahum di dalam album-album yang ada. Saya mungkin nggak sebutkanlah beberapa yang ini ya, tapi misalnya Adi Manuhutu, yang lain sebetulnya nggak terhubung secara culture dalam tanda kutip, tapi begitu berminat untuk membawakan karya-karya yang ada. Nah, terus satu hal lain yang saya ingin, seperti saya katakan di depan tadi, ingin saya sampaikan, menarik kalau kita lihat sebetulnya ketika hijrahnya Guru Nahum Situmorang ke kota Medan. Jadi kota Medan sebagai satu arena ya, saya menyebutnya seperti itu. Yang menarik sebetulnya arena itu sebetulnya bukan satu yang elitis ya, yaitu tadi gede tua gitu ya.
Jadi gede tua itu sebagai satu satu entitas dari ekosistem yang ada di mana dia bisa tumbuh. Nah ini saya lihat sebetulnya Guru Nahum itu lahir sejalan dengan beberapa tokoh-tokoh yang lain, ya. Tidak hanya dari misalnya dari tua yang sama. Ada Guru Nahum, ada Sidik Sitompul, ada Ismail Utajulu, ada Mario Huta Barat, yang lainnya. Tapi juga interaksi dengan misalnya ada Jaga Depari yang dari Karo, ada Taro Nasasaragi dari Simalungun, ada Lilis Fairi yang orang Melayu. Itu memperlihatkan sebetulnya bahasa saya, Guru Nahum sebetulnya tidak hanya mengalami tapi mengeksersis yang namanya modernisme itu sendiri. Jadi Guru Nahum tidak lagi dianggap sebagai seorang Batak ya dalam perspektif primordial tadi ya. Itu yang saya katakan, kecilnya saja udah jalan sampai ke Jakarta, ke Bandung, yang lainnya. Jadi alam modernisme itu, atau mungkin sekarang gagahnya itu alam kosmopolit yang terbangun dalam dirinya, udah tumbuh begitu aja. Itu yang membuat kalau saya melihat nanti hubungannya dengan invest, bagaimana popular music lewat radio dan sebagainya di awal abad 20 sampai awal abad 20 sampai berikutnya, Guru Nahum menggarap karya-karyanya itu sebetulnya sangat fluid ya. Mau ada gayanya jazzy dikit, mau ada tangonya, ada yang ini, itu menggambarkan sebetulnya sebuah, waktu itu mungkin kota Medan sebagai satu arena kosmopolit yang udah jadi. Saya coba misalnya mengatakan ada salah satu pemusik itu namanya Tengku Curcil dari Melayu menggambarkan waktu itu misalnya dia bilang, wah itu tahun-tahun 40-an itu banyak grup-grup jazz itu datang, ada dari Eropa yang ini tuh, jadi itu udah biasa seperti itu dialami. Jadi itu juga yang membuat misalnya karya-karya, kalau mau nanti lebih detail membahas karya-karya musik atau karya-karya lagu dari Nahum, semua orang, wah itu otentik betul. Jadi istilahnya nggak ada yang repetition. Itu yang jadi catatan saya. Kemudian spirit folknya kuat sekali sebetulnya Guru Nahum. Ini yang membuat juga, ini yang jadi catatan saya, kenapa Nahum tidak begitu peduli dia dengan hasil karyanya. Saya tanya sama murid saya waktu itu yang menulis tentang Nahum, ada nggak tulisan tangannya? Catatan sedikit aja tentang karyanya, misal beberapa notasi, inilah karyanya. Nggak ditemukan, mudah-mudahan, nggak tahu apakah di keluarganya yang lain memiliki itu, karena itu penting sekali. Catatan-catatan, apakah tulisan tangan dan sebagainya. Nah, ada satu teman namanya Idris Pasaribu, dia seorang penyair, pernah bercerita juga waktu kita di 2014 refleksi tentang Guru Nahum. Dia mengatakan dulu Nahum itu ketika di Gede Tua tiba-tiba dapat inspirasi, langsung dibuka kertas rokok, dicatat di situ, ditulis, langsung jadi. Jadi kemampuan on the spotnya itu cair aja gitu. Nggak tahu apakah pengaruh tua atau tidak juga ya, tapi begitu fluid ya, artinya mengalir begitu saja. Jadi saya tidak menjadi heran karya-karya dia dari yang, kalau istilah musik itu dari yang repetitif, sederhana, bisa berformnya bentuknya A, tapi bisa menjadi progresif, misalnya lagunya dengan form yang banyak bentuknya gitu. Hal-hal seperti itu saya pikir untuk orang yang hidup di masa itu satu kecerdasan yang luar biasa. Nah, saya nggak tahu mungkin apakah ada, karena masa produktif itu 50-60 ya, dan itu betul-betul kita bisa perlihatkan dari beberapa tokoh-tokoh musisi ya, dari beberapa puak yang ada di Sumatera Utara itu saling berinteraksi, saling berini, tiba-tiba putus habis di atasnya. Saya nggak tahu apakah itu pengaruh politik tahun 65 ya. Akhirnya semuanya nggak ada, saya nggak tahu juga, tapi nggak mau mengelaborasinya sampai ke sana. Tapi saya memperlihatkan sebetulnya apa ya, kesadaran modernisme, kesadaran kosmopolit lewat musik sudah terjadi, yang sebetulnya kita miris. Hari ini bangsa kita itu setback, kebangkitan primordial lewat bahasa politik dan sebagainya dasar loh kita hari ini. Saya menangkap sebetulnya spirit ini yang mestinya tidak hanya yang kita, hal-hal yang bersifat musikal yang bisa kita tangkap,
Tapi yang beyond musical, yang sosial dan sebagainya, ini sebetulnya luar biasa. Satu cerita lain misalnya ketika dia punya inspirasi, langsung bercerita, kemudian para Lamsam membuatkan notasi dan sebagainya. Itu menjadi satu arena yang sangat cair sekali. Nah, hal gini sebetulnya khususnya di kota kita ya, di kota kami, di Medan, udah hilang hal seperti ini. Kesadaran seperti itu, meskipun karya-karya Nahum, saya mengatakan salah satu yang mengabadikannya sampai hari ini juga adalah Kedai Tua. Tetap abadi lagunya kita dengarkan ya. Jadi itu menjadi satu ilustrasi. Sebagai penutup mungkin saya juga ingin menambahkan sedikit, beberapa karya-karya Nahum juga menjadi inspirasi ketika Bang Rizali memimpin di Departemen Etnomusikologi di USU di tahun 80-an. Kita juga punya satu lembaga yang namanya Lembaga Kesenian USU. Nah, di situ sebetulnya kita, Bang Rizali dan beberapa rekan-rekan lain lewat lembaga itu mencoba merevitalisasi kembali lagu-lagu yang ada, termasuk lagu-lagu Nahum. Meskipun pada waktu itu konteksnya lembaga kesenian lebih membawa karya-karya yang folk juga ya, yang dari beberapa wilayah etnis yang lainnya, tapi juga termasuk lagu-lagu yang ada. Salah satu yang favorit selalu dinyanyikan di forum-forum pentasnya ya, termasuk di Eropa, Bang Rizali ingat nanti suruh nyanyi mestinya, itu si Togol. Jadi Bang Rizali punya spesialisasi lagu itu, dan bisa ya Bang ya, kalau masih ingat, itu selalu membuat orang penonton itu menjadi antusias yang seperti itu. Nah, di akhir udah ya, masih kurang ya. Di akhir sebagai penutup, kalau saya sebetulnya ingin menyampaikan, ini juga mungkin sering saya share di beberapa forum. Mungkin inilah waktunya kita mencatat, karena abad 20 begitu luar biasanya ya. Sebetulnya generasi-generasi pencipta musik sesudah Nahum sedikit banyak pasti terinspirasi oleh ketokohannya ya, yang sekarang tumbuh. Dan ini sebetulnya catatan. Akhirnya saya selalu mengatakan ya, tradisi oral memang punya kekuatannya sendiri dan cara memeliharanya sendiri. Begitu juga tradisi literal. Tapi maksud saya, seberapa kuat juga kebudayaan oral yang kita pertahankan. Saya membayangkan selama ada Kedai Tua, selama itulah lagu Nahum dinyanyikan atau yang lainnya. Tapi begitu dia hilang dengan tumbuhnya kota yang mengabaikan spirit yang seperti itu, mungkin bisa jadi hilang. Tapi kita membutuhkan catatan. Jadi saya selalu mengatakan, mungkin kita mereview para tokoh-tokoh terutama di dunia musik kita yang ada di abad 20, hari inilah mereviewnya, supaya generasi berikutnya tidak kehilangan jejak apa yang terjadi sebelumnya. Saya kira itu aja. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih. Ada beberapa hal yang saya catat di sini yang perlu kita ingat kembali, khususnya kepada Notulen, bahwa Pak Irwansyah mengatakan bahwa ada dua perspektif yang dialami oleh Guru Nahum. Yang pertama itu kesunyian, yang kedua abadi, dan ternyata lagunya sampai saat ini abadi untuk kita semua. Nah, dan ternyata Guru Nahum ini seorang yang cerdas. Dia bisa mencipta lagu sampai kurang lebih 200 lagu. Nah, untuk itu ini tantangan juga buat kita. Mohon dicatat juga supaya kita boleh seperti yang dikatakan Pak Irwansyah, bahwa file-file, bahwa dokumen tentang Opung Nahum ini masih kurang lengkap untuk boleh kita rangkum menjadi satu ingatan untuk kita, untuk generasi ini. Untuk itu, terutama untuk pihak keluarga, supaya boleh juga yang
menyiapkan lah dokumen-dokumen foto, dokumen-dokumennya, syair-syairnya, notasi-notasinya, bahkan yang lain-lain juga perjalanan Guru Nahum ini. Dan yang terakhir, ini kesan dari Pak Irwansyah, momen-momen seperti ini kita perlu harus tangkapi bahwa akan ada program-program lanjutan, ada kegiatan-kegiatan lanjutan kita ke depan supaya Guru Nahum Situmorang abadi di antara kita semua. Untuk itu, untuk narasumber kedua Pak Kadar, silakan Pak, kami berikan waktunya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, untuk hal pertama saya harus minta ampun dulu karena saya di sini alien atau strangers yang datang di tengah para sesepuh ya, para tetua yang membuat saya merasa menjadi anak kecil yang tidak tahu apa-apa mengenai dunia Batak, tapi dipaksa untuk bicara. Ya, saya bicara demi honor. Tidak, tapi kan emang saya punya respect yang luar biasa, tidak hanya kepada Ibu Grace, tapi juga kepada Almarhum Nahum, dan terutama kepada Batak itu sendiri. Nah, karena itu saya akan mulai dengan menyitir yang dikatakan oleh saudara MC ya, bahwa ini kentang bukan sembarang kentang, tapi kentang toba dari desa Urat. Orang asing ini tak sekadar datang demi Nahum Batak, manfaat bagi rakyat. Dimulai dengan pantun semacam itu, saya cuma mau mengatakan bahwa untuk kesekian kalinya saya harus hadir di tempat semacam ini, yaitu upacara atau acara haul. Saya suka diminta untuk datang ke haulnya siapa, Gus Dur, Cak Nur, Imam Junaidi atau siapa, dan sekarang haulnya Nahum Situmorang. Tapi selalu saya bilang kepada para peserta itu, kalian datang ke haul ini nggak lebih bagus daripada Little Monster. Little Monster itu ada hubungannya dengan Lady Gaga, begitu saja. Itu kumpulan fans fanatik dari Lady Gaga. Jadi kalau kumpul ketemu Little Monster itu ya cuma untuk memuja-muja Lady Gaga aja. Apa yang bagus di amplifying, apa yang buruk dia sembunyikan. Pokoknya memuja, mensakralisasi seolah Lady Gaga itu totem atau mungkin dewa atau bahkan Tuhannya bagi para Little Monster itu. Saya bilang percuma kalau Anda bicara tentang Gus Dur selalu mendatangkan teman-temannya Gus Dur hanya untuk ngomong yang baik-baik, romantisme, bahkan ada melodrama, melankolinya. Begitupun di tempat ini. Saya kira Nahum Situmorang ya, terlalu kecil atau terlalu rendah kalau hanya kita datangi hari ini hanya untuk kita puja-puja, hanya untuk kita puji-puji. Ya, dalam kebudayaan itu tidak ada yang disebut warisan. Kita nggak mewarisi Nahum, kita dapat beban dari dia untuk melanjutkan apa yang telah dia buat. Kalau namanya warisan itu tinggal kita nikmati, kita habiskan untuk kenikmatan hidup kita, menciptakan comfort zone dan lain-lain. Tapi sebenarnya orang seperti Nahum tidak pernah mewariskan apapun pada saudara-saudara. Dia memberikan kerja untuk dilanjutkan. Jadi kita nggak bisa bersantai-santai mengingat Nahum, kita harus bekerja. Dan apa yang harus kita kerjakan harus minimal memenuhi standar dia. Nah, standar dia itu Anda tahu sendiri, begitu menang juara 2 dia buang. Buat apa juara 2 itu? Dalam continental competition juara 2 medali perak gak pernah dicatat dalam sejarah. Yang dicatat hanya nomor 1 atau medali emas. Jadi begitu kalah sama Garudov, ini karya busuk dia buang. Berarti dia mau memiliki satu standar kualitas yang sangat tinggi. Karena
dia buang itu sambil ngeritik loh. Dia ngeritik, dan ini mungkin akan menjadi pertimbangan para musisi berikutnya. Kritik dia itu antara lain, punya Wage itu nggak terlalu original, punya saya lebih original itu menurut, tapi kok saya malah kalah. Ya kita tahu lah, Bu Rizali tahu kalau Indonesia Raya itu ada part dari Les Marseillais, ya kan, lagu kebangsaan orang Prancis. Nah punya Nahum lebih original, kita nggak tahu yang lebih original seperti apa. Ya, bagian Rizaldi untuk mencarinya itu, ya itu harus menjadi lagu Indonesia kita yang kedua, lagu kebangsaan kedua kalau misalnya lebih original. Tapi kita nggak tahu tuh lagunya seperti apa. Ini lagu kebangsaan pertama pasti yang dia bikin. Nah standar tinggi seperti apa yang ditempatkan. Nah kalau kita melihat jurang hidupnya yang dibilang sunyi itu, tapi kita menelusurinya dengan rame-rame seperti ini, pakai tua segala gitu kan. Nah menelusuri kok sunyi itu pakai tua ini. Itu kita harus menelusurinya juga dengan keprihatinan, dengan kemendalaman, dengan dedikasi, dengan keteladanan, dengan ketekunan, dengan istiqomah kayak seperti dia itu hidupnya itu. Nah bagaimana kita bekerja seperti itu dan menetapkan standar yang luar biasa tinggi pada karya-karyanya. Karena standar yang tinggi itu seperti yang dijabarkan oleh Irwan Shah itu adalah katanya standar yang kosmopolit, standar yang modern dan yang lain-lain. Yaitu sebenarnya standarnya sama dengan Wage Rudolf, Kusbini, Lukas Tompul dan yang lain-lain ya. Standar pop, orkestra dan yang lain-lain. Itu karena 1901 politik etis Belanda itu menerapkan modernisme di dalam dunia kesenian. Dan apa yang terjadi ketika dunia modern itu diterapkan dalam kesenian, yang terjadi malapetaka. Saya bisa jabarkan di tiap cabang kesenian malapetakannya apa. Malapetaka di bidang kesusastraan misalnya yang saya miliki. Balai Pustaka dilahirkan oleh politik etisnya saudara Hindia Belanda itu. Apa yang terjadi dengan Balai Pustaka? Dia menyaring seluruh naskah kesastraan seluruh Indonesia hanya dengan penggunaan satu bahasa saja, namanya Melayu. Melayunya juga tinggi, Melayunya Francophone, karena itu official language untuk Hindia Belanda. Sementara Melayu ada Melayu Peranakan, ada Melayu Pedalaman, ada Melayu Pasar, ada Melayu Petualangan, ada Melayu Betawi, Melayu Banjar dan lain-lain. Itu sama Balai Pustaka, Bapak Ibu sekalian, ditolak, dilenyapkan. Itu baru Melayu. Bagaimana sastra Batak, sastra Gayo, sastra Bugis, sastra Sumba, sastra Sunda, semua sastra hilang. Jadi upaya asasinasi bahasa lewat kesusastraan pertama itu dilakukan oleh saudara politik etis dan Balai Pustaka beserta aparatus yang ada di dalamnya. Siapa itu? Ya Amir Hamzah, ya Yasin, karena dia mendiamkan itu dan terus menjalankan itu. Itu dalam kesusastraan. Dalam kesenian yang lain termasuk musik juga ada tragik dari putusnya continuity atau kelanjutan dari musik-musik tradisional untuk menjadi musik modern. Nah, apa terus peran saudara almarhum Nahum Sitomorang kalau menurut saya adalah bahwa yang namanya modernisme itu buat dia tidak pernah menjadi ruh dari karya-karya. Dia hanya menjadi salah satu, katakanlah, varian yang menjadi pernik, menjadi kalau orang Jawa itu busananya saja. Orang Jawa bilangnya itu kelamben. Jadi orang seperti Sultan itu cuma melihat modernisme itu kayak kelamben aja. Kelamben itu apa? Kelambi. Kelambi itu apa? Baju. Baju bisa dicopot kapan saja, diganti setiap saat, tetapi dada dan isinya tidak pernah berubah. Saya kira Nahum dada dan isinya batak tulen. Dia diberi warna, diberi bahasa, diberi medium, diberi alat oleh modernisme. Tapi yang dia munculkan batak tulen. Dan apa yang terjadi ketika diceritakan bahwa di sambil minum tua, di lapo tua, dia nulis di kertas rokok puisi, lagu, itu dilakukan Syarif Khairil Anwar juga, dilakukan oleh Rendra juga, dilakukan oleh banyak penyair juga, menulis di sembarang tempat. Itu apa? Itu greget, intuisi, naluri, insting dari primordialnya. Karena kalau sistem seni modern art ya begitu, didesain, dibikin draft, ada struktur dan ada sketch dan yang lain-lain. Kalau ini
komposer atau pencipta lagu itu bisa bikin lagu tanpa mengerti alat musik, partitur, bahkan not balok. Lagu-lagunya Teguh Esa anak jalanan tuh nggak ngerti apa-apa, dia gitar apa nggak ngerti, melodi juga nggak ngerti, tapi dia bikin album anak jalanan beberapa. Saudara Eros Jarot itu terus terang aja, kalau menurut cerita almarhumnya Pijo Bayogo, yang bikin melodinya saya, yang nyari baloknya saya. Terus Eros ngapain? Yang gerembang ngatok Jadi, nah itu intuisi bos. Kalau menurut saya itu kecenderungan naluriah artistik dan estetik orang Indonesia yang baik. Dan itu kalau misalnya saya pernah dengar beberapa kali, mudah-mudahan saya keliru memahami musik-musiknya Nahum. Di dalam musik Nahum itu ada satu rhythm ya mungkin ya, yang buat saya itu selalu tidak pernah berhenti. Dia itu ngalir, ngalir gitu. Itu sama dengan karya-karya gending di Jawa sampai Hai Supangga seperti itu. Mungkin dia Rizali juga kayaknya selalu ngalir. Ada sesuatu yang tidak ada pemberhentian pausu, tidak ada staccato yang terlalu ya, perpindahan tempo yang terlalu luar biasa, tapi dia ngalir. Walaupun ada perpindahan dia ngalir terus. Nah itu saya kira kehidupan Nahum walaupun penuh dengan kekerasan, penuh romantika, melankoli, bahkan melodrama, terutama dalam soal percintaan. Tapi saya yakin orang seperti itu melakoninya dengan cara yang penuh dengan penuh dengan keintiman, penuh dengan ketekunan, penuh dengan penghayatan. Setiap detik dari momen hidupnya itu dihayati dan dijadikan makna. Itu adalah pantare. Banyu mili kata orang Jawa, harus mengalir kata orang Melayu, cikaracak kata orang Sunda. Nggak tahu bahasa Bataknya apa. Air mengalir. Kehidupan terus. Kalau danau itu indah, dia harus bersih. Kalau dia bersih, itu dia harus hidup dan memberi kehidupan. Jadilah Toba menjadi yayasan. Itu slogannya. Itu penting, makna dari kehidupan ada di dalam Danau Toba. Dan apa yang terjadi pada Doma? Dia itu membunuh kehidupan 50.000 tahun sebelum Masehi. Dia meletus sepertiga dunia mati, 30% spesies mati, 3 bulan gelap, debu nggak habis-habisan, matilah semua orang itu. Tetapi apa yang kemudian dia bangkitkan? Dia bangkitkan sebuah kehidupan baru. Tidak ada letusan Gunung Merapi yang tidak menciptakan kehidupan baru. Dan apa yang muncul dari letusan Toba yang luar biasa itu namanya Batak. So what is Batak? Who can explain the Batak is? Ini pertanyaan saya yang saya merasa sangat krusial dan kritikal. Ketika yang datang ini para bini sepuh, anak mudanya nggak ada yang 30 tahun, 20 tahun. Terus maknanya Nahum itu apa? Kalau hanya menjadi memorabilia, hanya menjadi romansa dari para sesepuhnya, yang penting anak mudanya. Kamu harus datang dan melanjutkan dia untuk mengenali Batak itu apa? Karena apa? Mendengar Nahum, saya melihat Batak, merasakan Batak dan menjiwai Batak. Mampu nggak kau menciptakan sesuatu dalam arsitektur, dalam seni rupa, dalam permesinan dan yang lain-lain yang mencerminkan Batak di dalamnya seperti Nahum? Kalau kau belum bisa seperti itu, you are not Nahum and you are not Batak. Saya kira message yang disampaikan oleh almarhum Nahum sangat jelas. Dan saya mengartikan, makanya saya pakai saudara Sarung Balige ini ketika bicara dengan ketua Yayasan Pencinta Toba, apa namanya, maaf saya lupa ya, saya bilang ini kan katanya ini untuk kaum boru ya, kalau kita boru ya harus pakai ini kan gitu kan. Artinya kalau yang ulos itu yang punya hajat, yang formal kan gitu kan. Ini informal. Kenapa? Kalau kita ke sawah pakai ini, kita bekerja tuh pakai ini. Kita bekerja apa? Untuk melayani keluarga dan kehidupan. So the essence of Batak is serving, public servant, melayani publik, artinya melayani Tuhan, kan gitu kan? Kita
Anda lebih bersarung ketimbang berulos yang penuh gaya, style, ningrat dan yang lain-lain. Orang Batak dengan kerendah hatinya yang humble itu, saya itu melayani keluarga, masyarakat dan akhirnya Tuhan. Wah, luar biasa. Kenapa? Karena Nahum seperti itu. Kenapa Nahum seperti itu? Karena Nahum menyuarakan apa yang menjadi intisari dari hati rakyat Indonesia. Makanya itu dia menjadi milik Indonesia. Alusio dan yang lain-lain itu menjadi milik Indonesia. Sarung adalah juga milik orang Indonesia. Bugis, Minahasa, Madura, Jawa, Bali, Ambon maupun Madura. Ternyata orang Batak juga punya sebagai simbol dari kekuatan karakter orang Batak. So we are the same. Kita sama. Samanya di mana? Di Toba. Air bersih harus danau indah harus bersih dan harus memberi kehidupan. Begitulah Batak intinya. Anda harus indah karena Anda sebenarnya indah, tapi jangan dikotori oleh peradaban. Anda harus menjadi air yang mengalir, yang hidup dan menghidupkan. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana karya-karya kita di masa depan mencerminkan dan menggambarkan itu lewat berbagai tradisi dan yang lain-lain lah, kerja-kerja rutin di dalam dunia Batak itu semua mengeksplisitkan, memanifestkan nilai-nilai moralitas dan norma Batak yang kemudian pada generasi milenial yang tidak satupun hadir di hari ini menjadi tongkat yang memandu kehidupan di masa datang. Jadi saya sudah nanya nih Bapak Ibu sekalian, mau artis, seniman sampai budayawan yang tidak setua Bapak Ibu sekalian, tentang Batak itu apa? Pertanyaan sama saya tanya kepada orang seperti mereka, Sunda itu apa, Bugis itu apa, Jawa itu apa, Manado itu apa, dan jawabannya sama, I don't know. Jadi orang Jawa itu dibilang wong Jawa lali Jawani. Ya itu orang Jawa, lupa Jawa dia. Apa terjadi sama orang Jawa? Enggak, Batak juga. Generasi sekarang ini. Apakah tidak momen ini kita gunakan untuk bukan hanya mengingat, merefer atau mencari-cari Batak, menghidupkan kembali Batak dalam sel-sel dan jaringan kita. Tidak hanya dalam kesadaran intelektual, tapi juga psychological, sampai physical dan spiritual kita. That's Batak. Dan saya kira share terbesar dari suku bangsa di seluruh negeri ini yang jumlahnya 640, lebih banyak dari negeri bahari manapun, adalah karena identitas lokal dan etnik mereka yang seperti itu. Kalau dia lupakan seperti itu dan menjadi identitas yang lain, entah itu Harajuku, K-pop, Arab atau Afghanistan, saya nggak peduli. You are not Indonesian atau Batak anymore. So go away. Kalau you have to be atau kau ingin menjadi bagian dari rakyat Indonesia, jalan satu-satunya jadilah Batak yang sebenarnya, dan pada saatnya kau akan menjadi Indonesia yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini barangkali kita ngumpul antara lain karena ada semangat dari Ibu Grace. Ya, saya ingat petani. Kenapa petani kecut meringis karena jatuhnya harga beras? Kalau Ibu Joyce sudah menangis, berarti Batak Nahum harus selalu horas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Radar atas ilmunya. Saya pikir ilmu beliau menyejukkan hati dan mengingatkan kembali bahwa dari segi kebudayaan katanya nggak ada warisan, nggak ada istilah warisan dari nenek moyang kita. Jadi tugas kita sekarang bagaimana meneruskan, bagaimana kita bekerja untuk melanjutkan apa yang telah diperbuat oleh Guru Nahum Semarang. Untuk itu sebelum kita ada tanya jawab diskusi, kita habiskan dulu sesi dari narasumber. Kebetulan di sini ada dua orang tua kita. Yang pertama Amang Tepi Senangun Song ini pada waktu itu katanya cerita beliau sangat tahu dan kenal dengan Guru Nahum Semarang di Tarutung.
Dan beliau ini banyak tahu tentang lagu-lagunya Opung Nahum, Boru Nahum. Dan mohon Amang Boru, silakan ada mic. Dan tolong nanti diselipkan lagu-lagunya Amang Boru. Pertama-tama puji syukur bagi Tuhan, salam sejahtera buat kita, shalom. Puji syukur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi saudara-saudara kita dari Muslim ya. Yang perlu dipertahankan Bapak Ibu kesatuan dan persatuan. Ya, kesatuan dan persatuan. Saya nggak usah mengupas tadi adat dan apa, itu soalnya saya diamnya. Ya, baik Pundalian Latulu apa semua adat kaum itu apa semua di saya itu. Ya, yang perlu sekarang saya ceritakan tentang pengalaman saya mengenal almarhum Nahum Situmorang. Masih semangat? Ya, terima kasih. Jadi kalau saya mengerti, kebetulannya opung bapakku adalah Bung Situmorang Banjar Nahor, ya. Jadi bukan mengatakan apa. Saya kenal beliau di Tarutung karena saya lahir di Pearaga Tarutung. Dan beliau di Siat Cimun Tarutung dulu menjadi guru. Hayes partuklir dengan abangnya mendirikan Sopar Situmorang. Kronologis yang saya terkait. Dan waktu itu saya masih berumur 6 tahun, 7 tahun. Ya. Kalau beliau menyanyi dari lapo ke lapo, anak-anak semua mengikuti. Semua ngikutin, dan beliau bisa menciptakan lagu di mana dia berada yang sesuai dengan keadaan itu. Ya. Bukan anak, lagu anak-anak yang dia bikin, semua happy song kalau sekarang saya rasa ya. Nah, setelah itu beliau ya, kalau pertama-tama lahir tahun 1908, 14 Februari di Sipiro ya, dan sekolah di sekolah dasar. Setelah tamat beliau sekolah di Lembang, sekolah guru. Dan setelah beliau tamat, dia sudah ikut mengikuti Sumpah Pemuda tahun 28 di Jogja ya. Dia sudah ikut untuk melaksanakan Sumpah Pemuda. Dan selalu menulis dan membuat lagu-lagu yang sesuai dengan lagu perjuangan dan lagu rakyat. Itulah beliau. Ya, saya mengenal beliau waktu kecil ya. Nah, dan waktu sayembara lagu kemerdekaan menang Wali Rudolf Supratman, juara 2 Nahum Situmorang. Sampai sekarang kalau saya nggak salah lagunya apa? Apakah kebangsaan kita adalah Pulau Jawa, Borneo, Selewe, Sumbawa, Ambon, Ternate, tanah Papua, biar begitu terpisah Indonesia merah putih semuanya. Kalau sekarang mereka ya itu Nahum Situmorang. Apakah kebangsaan kita ya adalah Pulau Jawa, Borneo, Selewe, Sumbawa, Ambon, Ternate, tanah Papua, biar begitu terpisah Indonesia merah putih, Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi kalau dikatakan mengenai budaya-budaya bangsa, saya berterima kasih sama Ibu Stompul, sama Ketua JPDT, ya, Bapak Siahan, sama semua orang tua kita di sini, sama semua hadirin yang saya hormati. Yang perlu saya katakan hanya, tirulah menciptakan lagu Nahum Situmorang yang sesuai dengan keadaan pesta dan apa. Jangan dari hadap lagu-lagu mau merek yang pesta orang Batak. Ya. Anak Medan, Pareman semua orang Batak. Lagu pesta jadi Pareman semua. 378 September Ikema Ibu mah kan itu Pareman ya. Kalau kalian preman premakan, kalau saya romantis, rokok makan gratis. Itu
Jadi bapak-bapak seniman-seniman di sini ciptakan lagu-lagu yang bernuansa buat adat Batak. Itu adalah duit kalian. Selalu saya katakan kalau di pesta itu, karena kan saya kan bicara di pesta ya. Nah, kalaupun bapak-bapak belum mengenal saya, nama asli saya Tombak Peringotan, Pendeta Tombak Peringotan Simangutsong MTH. Ya, nama asli saya ya, yang telah melayani di 29 negara. Jadi dari Peltu saya menjadi Pelda. Waktu saya pendeta Peltu pelayan Tuhan. Sekarang pelaksana dalam adat. Ya. Pelaksana dalam adat. Ya. Sebab adat Batak itu apa artinya? Asa denggan au tuho. Adat Batak. Adat asa denggan au tuho. Asa denggan loh. Yang lawan badai. Ya, makanya katakan terakhir silalam yuruhulu tu silalam yaktobat jangan dong nama rubutu sudero marlasio ya. Itu baru Batak ya. Nah, sering saya ceritakan generation today generation tomorrow and the future activity ya. Apa yang kita wariskan kepada anak-anak muda? Kita sudah tua, saya sudah bulan 7 saya 77 pasti kan akan kembali. Tapi apa yang kita tinggalkan sebagai orang tua kepada generasi-generasi penerus? Kalau generasi penerus bisa convalescing, learning, on the way. Listening itu belajarlah terus. Learning mendengar, peneliti menghayati, obey mengamalkan. Ya. Kalau rencana pemindahan makam Nahom Situmorang, ya saya rasa tidak sulit kalau kita mau bersatu hati ya. Tidak sulit kalau mau bersatu hati. Ini yang perlu kesatuan persatuan itu. Kurang ke Situmorang sih banyak. Wah, jangan berelah kami masih sanggup katanya sama saya tadi dibisikin dari sana. Ya. Nah, tapi kalau kau mau apa atau apalah yang kau bikin katanya, tetap aktif berbuat. Sebab dalam kita sebagai orang-orang percaya, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia adanya. Iman tanpa perbuatan sia-sia adanya. Ya, tulang Nahom Situmorang yang mengajar dan tidak pernah berkeluarga. Ya, yang kekurangan seperti dibilang Bapak ini tadi, dia kurang mencintai hak ciptanya. Itu terang. Ada lagu ya udah begitu, ada penghargaan nggak kelihatan sampai sekarang. Tapi kalau dicari-cari, Bapak ini tadi bisa cari-cari ya, sama kita, biarlah tetap sebagai momen, sebagai satu peringatan bahwa ada komponis dan musisi dari orang Batak, Nahom Situmorang, Ismail Hutajulu SD yang saya kenal dari dulu dalam umur saya masih, dan yang membuat satu pertunjukan legendaris adalah Ilham Gultom. Ya, cerita legendaris saling nyanyi-nyanyian, cerita-cerita legendaris soal Siboru Tumbaga, Sibur Sok Mahalardo, dan juga dan sebagainya. Tulang Situmorang mengarang lagu yang saya tahu sudah banyak sekali, kan? Dan juga yang bilang ada Tokino Hamoraun dia. Ya, memang orang Batak selalu bercita. Kenapa rumah Batak menjadi lebih tinggi hubungannya dari di belakang dari di bawah? Orang Batak selalu bercita-cita anaknya harus lebih tinggi dari dia. Jadi itulah kalau mengenal kronologis sahabat tahun, mari kita sama kerjasama. Bukan saya bilang saya yang telah pintar, tapi harus bersatu untuk menunjukkan Batak. Biarpun dia dari Sipirok, dari Kapten, dari Tanakaro, ya. Makanya waktu bertanya di sini waktu saya pameran ulos, ya, sama Ibu Sompur, kenapa kalian tidak bisa maju dengan ulus ini? Bikin ulus itu menjadi umpamanya spray yang bagus, lembut dan bermotif ulus, bisa menjadi ini. Jangan hanya ulus dipakai untuk perkawinan loh. Berapa yang bisa diperkawinan? Tapi biar bisa sioner yang dibawa tulis, apalagi Toba sudah menjadi daerah pariwisata.
Ini penggerak-penggerak mana orang Batak ketamatan perindustrian bikin di sana dong. Jangan bikin perusahaanmu di Samarinda. Yang mengenai perusahaan, bangunlah tanah airmu sendiri, bangunlah tanah Batak. Ya. Kalau kita mau membangun tanah Batak, nggak mungkin dong semua merantau ke sini. Tapi kan apa? Saya sendiri merantau tahun 58 saya sekolah di Singapura. 62 saya sudah tambang dari pelayaran. Saya sudah kapten tahun 64 di kapal Gururi Junani. Tapi saya tahu istri saya tidak setuju saya jadi anak kapal. Tinggalkan saya tinggal demi cinta. And you like, I like, and what you on my head. Itu katakan saya. Mari kita bangun. Saya baru masuk sekolah pendeta. Jadi itulah yang kita angkat kepada kawal-kawal. Naum Situmorang sudah tidak ada. Tapi biarlah karyanya, namanya tetap terukir bagi kita masyarakat Batak secara umum, secara universal. Kalau boleh di segala penjuru dunia, secara universal bisa di seluruh dunia. Ya, lagu-lagunya yang bernuansa ini. Tapi kenapa bisa kita dikenal orang kalau tidak sayang pada diri kita sendiri? Yang dikatakan dalam bahasa Batak, jumulo masyajabu asatu alaman sian alaman akbalian tapadenga magalika asabu tapadenga kalah. Kalau kita nggak baik, sudah dipilar dari yang betul. Coba marhula-hula, elek marboru manat marlungat tubuh. Pelihara ini, pilar yang sangat kuat bagi masyarakat Batak. Walaupun dia dari karo, kalin bubu, sanina, anak beru, tetapi dari yang betul. Begitu juga di Simalungun, ya. Jadi kalau ada dari yang betul, enggak sudah baki. Nggak usah lagi disuruh macam kemarin di apa ya di Putan Turan. Dari yang dulu yang diubah, yang ngubah dokter, profesor, jenderal itu sudah baku tiap marga. Kalau dia dokter, profesor, bangunlah baca Batak, apa yang bisa buat pekerjaan bagi orang Batak. Ya. Kalau udah lihat dulu, ini si kultumnya dia bisa buka sih di marganya masing-masing. Ya, itulah kalau soal adat. Jadi itu makanya saya selalu berhati-hati. Saya sudah mengalami melaksanakan 30 seminar bagi adat dan budaya Batak, dan buku saya banyak ya. Apakah adat bertentangan dengan Injil? Saya tulis tidak. Apakah adat Batak itu sebenarnya berhala? Tidak. Semua yang dilaksanakan kalau dipakai dengan mitos adalah berhala. Kalau acuan kepada memuji Tuhan adalah ucapan syukur. Inilah bagi masyarakat Batak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, nyatakanlah dirimu, jangan malu menjadi orang Batak, tapi dengan kelakuan yang benar-benar Batak. Kenapa harus dibikin spiritodi? Harus dari beras, karena mengolah beras itu sangat lama. Dari mulai ditanam, disiangi, terus lagi dibaboi, sudah itu dilabui, setelah itu baru dipotong padi, dijemur, digiling, baru pun bisa dimakan. Terima poki baru-baru pasalongan terima atau tidak martabat apa maaf apa samota sudah kita nasional kiranya kalau suatu kekayaan tapi tetaplah Tuhan yang memberikan itu. Apa mau diulang lagi nyanyi yang permintaan dari bapak-bapak ini ya cari nanti ya. Kalau boleh semua kita bernyanyi ya. Apakah kebangsaan kita adalah Pulau Jawa, Borneo, Sulawesi, Sumbawa, Ambon, Ternate, tanah Papua, biar begitu terpisah. Indonesia merah putih semuanya berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, apalagi Batak ya.
Kiranya bicara saya singkat ini soalnya memakan waktu ya. Tapi kalau mau bertanya, kalau bapak-bapak mau buku saya bisa ditelepon saya kirim atau di apa ya. Buku-buku saya ada 5 ciptaan saya buku. Ada Batak sesungguhnya. Ya, pelaksanaan adat Batak, perkawinan, kematian, ya, itu saya tulis semua dan pelaksanaannya. Nah, kalau dari Medan ya, jangan dari Sumut dong ya, dari Medan lah. Kalau Sumut semua urusan mesti uang tunai. Jadi ya kalau saya nggak punya uang ya, tapi mari kita saling mendukung. Terakhir, terima kasih sama bapak-bapak. Kalau saya nggak pernah marah, tapi aksen saya agak keras gitu ya. Jadi maaf kalau saya marah. Terima kasih juga yang menyaksikan GPDT ataupun rencana pemakaman daripada tulang saya Nahum Situmorang, dan juga terima kasih sama Ibu Sompul ya. Sudah kedua kali saya berbicara di sini tentang ulos dan pelaksanaannya dan pemakaiannya. 120 jenis ulos ya, dari bolean terus lagi radi hotang terus pucah ya, semua saya terangkan. Jadi kita itu mempunyai kaya dalam semuanya, tapi kekayaan itu hampir kita tinggalkan. Hampir. Untung ada orang-orang muda lagi yang mau mengingati dan melaksanakan. Kiranya bapak-bapak, ibu-ibu, sepeninggal kita nanti dari sini selalu Tuhan berkati dan diberikan kepintaran untuk mendukung orang Batak juga yang melaksanakan ya. Kalaupun ini dibilang atau seminar ataupun forum dialog ya, tergantung oleh itu kita lah yang menikmati. Tapi untuk bikin judul, maaf sekali-sekali lagi kalau ada pertemuan hanyalah saya suara tempat judulnya. Terima kasih, Tuhan memberkati semua kita yang hadir pada. Baik, terima kasih Amang Guru Simangunsung. Sekarang waktunya untuk Opung Guru. Tolong ceritakan Opung bagaimana kisahnya dengan Guru Nahum Situmorang waktu di Medan atau dimanapun. Duduk aja Opung. Hudul Bapak, hudul. Oh iya. Sebelum saya memberikan keterangan soal perkenalan dengan Nahum, saya ucapkan kepada hadirin selamat sore. Di sini saya terangkan soal perkenalan dengan Nahum. Dari suku Batak Toba ada komponis Nahum Situmorang. Dari suku Batak Karo ada komponis Jaga Depari. Dari suku Batak Simalungun ada komponis Talalang Sasaragi. Mereka adalah komponis di Sumatera Utara, kompak, bersahabat, dan sama-sama terkenal. Dengan persahabatan dengan Talalang Sasaragi, dengan Nahum Situmorang, otomatis berkenalan dengan Jawalim Saragi. Pemimpin orkes nelayan Jawalim Saragi adalah suami saya. Nahum sering datang ke rumah bertamu dan dia suruh Jawalim, dia menyanyikan lagu ciptaannya. Dan kalau sudah ngobrol kira-kira seberapa jam, dia bilang, baca Saragi, musiki, nah gitar mau katanya. Jadi main lagi gitar, dia menyanyikan lagu. Di antara lagu dia ada 4 baris kalimat saya ingat dan saya nyanyikan sekarang. Lau samo sirdo pardeke aku hau maki godisi hasang nangene nak bawang torok do pinahan ideologi godisi hasang nangene nak bawang torok do pinahan ideologi molo maruju ma musengoluku saingot ma ako bakeku di sidanomonmu di siudeanku sarihon ba ang bakeku di sidanomonmu di siudeanku sarihon ma. Itulah saya ingatkan lagu Nahum yang bisa saya hafal sedikit. Pada akhir tahun 1959
Lokananta dari Solo memberitahu kepada studio dari Medan agar disiapkan tempat, karena Lokananta dari Solo merekam lagu-lagu Batak 3, yaitu lagu Batak Tapanuli, Batak Karo, dan Batak Simalungun.